Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuna ngekabar saudara-saudara sekalian, apa kabar semuanya? Hari ini saya akan menceritakan mengenai sepenggal kisah di balik kopi Gayo. Untuk para penggemar kopi tentunya hal ini perlu disimak. Yuk kita simak sama-sama. Bersama saya Farida Julinda, kita akan membahas mengenai cerita di balik secangkir kopi yang biasa dinikmati di pagi hari. Lalu, bagaimana sejarah singkat kopi di Indonesia? Tanaman kopi pertama kali dimasukkan ke Indonesia pada tahun 1696 oleh orang-orang Belanda. Namun, usaha ini gagal. Baru dilanjutkan kembali pada tahun 1699 dan berhasil, sehingga kebun kopi mulai berkembang di Pulau Jawa dengan jenis kopi Arabica. Kopi Arabica terus berkembang di Pulau Jawa dikarenakan orang-orang Eropa sangat menyukai kopi Arabica. Bahkan sebelum tahun 1900, kopi Arabica merupakan komoditas ekspor utama bagi pemerintah Hindia Belanda karena hampir seluruh ekspor kopi pada saat itu terdiri dari jenis Arabica dan hanya 10-20% saja terdiri atas jenis Liberica. Kopi Arabica kemudian menyebar ke pulau-pulau lain seperti Sumatera, Sulawesi, Bali, dan lainnya. Akan tetapi luas perkebunan di luar Pulau Jawa tidak seluas di Jawa. Varietas-varietas kopi Arabica yang ditanam pada saat itu rentan terhadap serangan jamur. Akibatnya banyak perkebunan kopi Arabica di lahan-lahan rendah dialihkan ke tanaman lain seperti kakao, karet, kopi robusta, dan kelapa. Sampai dengan dasawarsa 80-an, kopi Arabica hanya tinggal di lahan-lahan tinggi seperti Jawa Timur, Aceh Tengah, Toraja, dan Kintamani. Lantas, bagaimanakah kisah di balik kopi Gayo? Ternyata perkebunan kopi di Aceh Tengah dibangun menjelang akhir abad ke-19 sebagai bagian dari proyek perkebunan yang dikembangkan oleh pemerintahan kolonial Belanda di Sumatera Timur. Setidaknya sejak 1910 orang Gayo di Aceh Tengah mulai mengenal komoditas perkebunan sawit dan karet yang juga diperkenalkan Belanda di Sumatera Timur, Aceh Utara, dan Aceh Barat. Pada tahun 1926, pohon pinus yang tumbuh alami di wilayah Aceh Tengah mulai digarap oleh pemerintah kolonial Belanda, disusul dengan pembukaan perkebunan teh pada 1950-an. Industrialisasi di Aceh Tengah semakin meningkat dengan pembangunan jalan raya yang menghubungkan kota Biren dan Takengon pada tahun 1914. Apakah benar kopi Gayo ini merupakan hidup dan mati urang Gayo? Kopi yang ada di dataran tinggi Gayo sering disebut sebagai hidup dan matinya Jirang Gayo. Mereka merupakan suatu aspek yang di dalamnya banyak tersimpan nilai-nilai sejarah, ilmu pengetahuan, sosial budaya, bahkan tersirat nilai harga diri urang Gayo. Dalam buku Hurgronje, Gayo, Masyarakat dan Kehidupannya, dituliskan sangat mengherankan di tanah Gayo karena di mana-mana kita jumpai batang kopi. Dari mana asalnya kopi di Gayo, seorang pun tidak ada yang tahu. Dan sepanjang ingatan mereka, tidak seorang pun yang mengaku pernah menanam kopi. Dahulu, orang Gayo menganggap tanaman ini adalah tanaman liar. Orang mengambil batang atau cabangnya hanya untuk pagar atau peger kebun semata. Buah kopi yang masak dibiarkan saja dimakan burung. Selanjutnya, menurut dugaan, burung yang dimakan buah kopi itulah yang menyebarkan bibit tanaman kopi ini. Dalam buku Hurgronje ada kutipan yang sangat menarik. Dalam buku tersebut dinyatakan bahwa orang Gayo sendiri tidak tahu bahwa kopi itu bisa diolah menjadi minuman segar. Yang mereka tahu hanya memanggang daunnya untuk dijadikan teh. Hanya pada akhir-akhir ini sebagian orang sudah mengetahui bahwa kopi yang sudah dikupas dan dikeringkan bisa dikonsumsi dan juga menghasilkan uang. Tentu saja dengan jumlah yang sangat sedikit. Kopi Gayo juga merupakan saksi bisu kependudukan Belanda. Menurut Syawaludin, seorang warga kampung Bebesen menyatakan bahwa penduduk Takengon sudah mengenal kopi lokal yang disebut kopi kola ulung atau robusta sebagai minuman. Daun kopi robusta ini dipanggang kemudian dicampur air panas dan diminum dengan gula yang terbuat dari aren, gula aren atau gula lampang. Baru pada tahun 1950 Belanda membuka perkebunan kopi Belanggele.
Setelah melakukan pemetaannya dan menyimpulkan lokasi paling ideal untuk tanaman kopi adalah di Belanggele, di Kabupaten Aceh Tengah sekarang, dan Bergendal di Kabupaten Bener Meriah. Di Belanggele, Belanda bersama pekerja kebun dari Jawa membuka lahan seluas 125 hektar. Perkebunan Belanda di Belanggele dinamakan Perkebunan Wilhelmina Belanggele yang ditulis pada bangunan perkebunan. Belanda juga membangun pabrik pengolahan kopi lengkap dengan rumah para pekerja yang berasal dari Jawa. Perumahan ini disebut pondok, sementara perkebunan kopi Burnibius dikelola oleh Jerman. Sepanjang tahun 1930 hingga lebih kurang tahun 1941, Belanda mengelola perkebunan kopi Belanggele. Kehadiran kekuasaan Belanda di Tanogayo tahun 1904 serta-merta diikuti pula dengan hadirnya pendatang-pendatang yang menetap di sini. Pada masa itu, wilayah Aceh Tengah dijadikan Onder Afdeling Noordiks Aceh dengan Sigli sebagai ibu kotanya. Di sini lain kehadirannya Belanda juga telah memberi penghidupan baru dengan membuka lahan perkebunan. Salah satunya kopi di Tanah Gayo di ketinggian 1000 sampai 1700 meter di atas permukaan laut. Tahun 1908 pertama kali Belanda memperkenalkan kopi Arabica yang diintroduksi ke Takengon, ditanam pertama sekali di sebelah utara Danau Tawar yang diyakini sebagai Payatumpi. Kemudian Belanda mengembangkan kawasan perkebunan lainnya yang dikelola sebagai tanaman komersial yang hasilnya diekspor ke luar negeri bersama tanaman sayur-sayuran seperti kentang, teh, dan getah Pinus mercusi. Belanda mendatangkan buruh perkebunan dari Pulau Jawa pada tahun 1931 untuk dipekerjakan di perkebunan. Untuk satu wilayah perkebunan, para pekerja terdiri atas ratusan buruh dan memiliki fungsi masing-masing. Ada yang ditempatkan sebagai mandor atau pengawas perkebunan dan dari sebuah pekerjaan perkebunan. Selanjutnya, Belanda memperluas pembukaan perkebunan kopi sampai ke Redines, Bergendal hingga Blok C di Bandar Lampahan. Berikut bukti peninggalan sejarah yang menunjukkan pengembangan kopi oleh Belanda di Gayo. Yang pertama, pemandian Belanda di Desa Wepora, Kecamatan Silihnara. Kemudian, salah satu bukti kepurbakalan yang berkaitan dengan akomodasi kopi ini adalah temuan berupa sisa pabrik pengeringan kopi di dekat Masjid Baitul Makmur, Desa Wepora, Kecamatan Silihnara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Bekas pabrik pengeringan kopi tersebut menempati lahan berukuran 110 meter dikali 60 meter. Sebagian kini telah menjadi lahan pesantren terpadu Darul Aini. Selain itu, pada lahan tersebut terdapat sisa bangunan berupa sisa pondasi, sisa tembok bangunan, bekas tempat kincir angin, dan beberapa kolam tempat proses pengeringan kopi. Tempat kincir air ditandai dengan 3 buah tembok berketebalan lebih kurang 15 cm, tinggi sekitar lebih kurang 2 meter, dan di bagian permukaan atasnya dijumpai masing-masing 2 buah baut besi yang diperkirakan sebagai tempat bertumpun kincir angin. Di dekat bekas tempat kincir angin tersebut dijumpai 2 buah kolam tempat pemisahan kopi. Salah satunya berukuran panjang kurang lebih 2,65 meter, lebar kurang lebih 2,33 meter, dan tinggi kurang lebih 1,25 meter. Pada bagian selatan terdapat saluran air yang menuju ke kolam di bagian selatan. Sekian penjelasan dari saya mengenai kisah di balik secangkir kopi Gayo. Adapun sumber referensi yang saya